Selamat siang, Bapak Evaluator, Bapak Coach. Sekarang saya akan menampilkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Nilai Matematika Siswa Kelas 9 SMP Negeri 3 Sirombo melalui metode Jarimatika. Latar belakang, belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Karena matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan banyak digunakan di berbagai kehidupan. Matematika menjadi bagian dalam kehidupan anak yang dibutuhkan kapan dan di mana saja. Namun kenyataannya, nilai matematika siswa kelas 9 masih rendah di SMP Negeri 3 Sirombo. Penyebabnya ini, yang pertama adalah kurang optimalnya penguasaan perkalian dasar matematika. Kedua, kurang kepedulian orang tua siswa dalam mengawasi dalam proses belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Ketiga, kurangnya motivasi belajar matematika siswa kelas 9. Nah, setelah itu, dari beberapa penyebab isu itu, maka saya melakukan USG. Manakah masalah yang perlu diatasi secara cepat, yang harus diatasi secepat mungkin, yaitu dengan cara USG. Maka saya peroleh bahwa kurang optimalnya penguasaan perkalian dasar matematika. Setelah itu, saya melakukan kegiatan aktualisasi di sekolah. Ada 6 kegiatan. Pertama, pengajuan permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada atasan. Nah, pada kegiatan pertama ini saya melakukan 3 tahapan kegiatan. Tahapan pertama, saya menyiapkan surat permohonan izin kepada atasan. Kemudian dengan sikap sopan dan santun, saya menemui atasan. Saya memohon untuk diberikan izin dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di sekolah. Kemudian setelah itu saya konsultasi dengan atasan dengan menjelaskannya secara yakin. Saya menjelaskan kepada atasan bahwa inilah kegiatan yang akan saya laksanakan di sekolah. Maka setelah itu, setelah menjelaskannya dan kepala sekolah memberikan masukan, maka kepala sekolah memberikan surat izin untuk melaksanakan kegiatan. Setelah itu, kegiatan kedua yang saya laksanakan yaitu pembuatan RPP metode Jarimatika. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kelas, saya menyiapkan RPP terlebih dahulu atau dengan perangkat pembelajaran. Nah, saya membuat RPP ini di rumah, tentunya di rumah. Saya membuat sesuai dengan komitmen mutunya. Saya membuat rancangan RPP metode Jarimatika dengan efisien, dengan memperhatikan langkah dan cara dari metode Jarimatika. Nah, setelah saya membuatnya, selama 2 hari saya membuatnya, maka saya berkonsultasi dengan atasan. Saya meminta kritikan, saran dari kepala sekolah, dan juga untuk mengoreksi apakah yang sudah saya buat itu sudah benar atau tidak. Nah, setelah diperiksa dan direvisi oleh kepala sekolah, kemudian hasil revisi itu saya perbaiki, kemudian saya ketik, saya print. Setelah itu saya serahkan kembali kepada atasan. Saya memohon untuk disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu kepala sekolah sudah menandatanganinya. Lanjut, saya membuat soal pretest dan post-test. Saya membuat soal pretest dan post-test bersamaan dengan waktu saya membuat RPP. Karena itu mereka satu perangkat pembelajaran. Saya membuatnya. Kemudian saya harus memperhatikan apakah itu sudah sesuai dengan komitmen mutunya. Apakah sudah efisien dan apakah soal itu sudah bermutu dan memang pantas digunakan sebagai alat dalam menguji siswa. Kemudian saya berkonsultasi dulu dengan guru-guru senior. Jadi sebelum saya menggunakan soal itu untuk menguji siswa, maka saya berkolaborasi dengan guru-guru senior saya. Tentunya ini guru-guru yang memang
seprofesi dengan saya, yaitu matematika. Nah, yang pertama di sini adalah ada Ibu Elda Eli dan Ibu Reisa Mahia. Nah, mereka berdua adalah beliau yang memang membimbing saya, yang berkolaborasi, yang memang memberikan saran dan kritik kepada saya dalam menciptakan dan membuat soal yang bermutu. Kemudian setelah itu, setelah sudah direvisi, setelah sudah berkolaborasi, maka bersamaan dengan pembuatan pengesahan RPP tadi, maka bersamaan juga soal pretest ini ditantangani dan disahkan oleh atasan. Setelah itu, kegiatan keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan metode jarimatika. Di sini saya masuk selama 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama saya awali dengan menguji siswa dengan menggunakan soal pretest. Gunanya ini untuk mengetahui berapakah nilai siswa dari awalnya. Kemudian langkah kedua yaitu saya melakukan pembelajaran dengan metode jarimatika. Di pertemuan pertama ini yang saya lakukan, saya sendiri memperhatikan kepada siswa, kemudian saya menjelaskannya baik secara umumnya, juga secara kelompok, dan juga kepada secara individu. Nah, saya menjelaskan secara detail supaya benar-benar siswa ini paham dan tahu bagaimana cara metode jarimatika ini. Kemudian setelah itu, pada pertemuan berikutnya, kami sudah membuat kelompok terlebih dahulu, dan kelompok ini saya tugaskan supaya saling mengingatkan, saling memberitahu, saling menguatkan, saling memberikan pemahaman, supaya sama-sama mengerti. Jadi agak lebih mudah gitu. Nah, jadi setelah sudah mantap, maka saya menampilkan kelompoknya. Di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama menampilkan, kelompok 2, 3, dan 4 menampilkannya. Kemudian setelah menampilkannya, saya mengapresiasinya. Cara ini dengan cara siswa menampilkan, kelompok menampilkan, dan kelompok lain memberikan pertanyaan, dan kelompok yang ditampil itu harus menjawabnya dengan cepat. Nah, di sini saya mengajari siswa bagaimana cara berkolaborasi dengan kawannya di saat mereka berkelompok. Nah, bagaimana harus beretika, bertutur kata dengan baik dengan kawannya. Nah, jadi juga dengan waktu yang efisien mungkin. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, saya melakukan tes post-tes, atau saya menguji kemampuan siswa atau nilai terakhir siswa. Saya mengetahui apakah metode yang sudah saya lakukan ini memiliki pengaruh kepada siswa. Nah, jadi saya mengujinya. Ini adalah beberapa sampel siswa yang saya uji. Nah, di sini saya menguji siswa dengan akuntabilitas. Jadi saya harus mengetahui seberapa jauh siswa sudah mengetahui cara penggunaan metode jarimatika untuk menguasai perkalian dasar matematika dengan jelas. Nah, setelah selesai pembelajaran, maka langkah kelima yang saya lakukan yaitu pembuatan nilai siswa dari hasil pretest dan post-test. Nah, kan tadi ada nilai pertama, nilai pretest, dan nilai post-test. Nah, dari kedua nilai itu saya mengeceknya dengan baik, kemudian saya membandingkannya, dan setelah itu saya menyimpulkannya apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan jelas, dan tidak berat sebelah. Artinya saya benar-benar mengecek nilai siswa, saya membandingkan nilai siswa tanpa menambah atau mengurangi nilai siswa yang sudah diperoleh. Kemudian setelah mendapatkan nilai siswa, ternyata hasilnya memang meningkatkan nilai siswa. Jadi metode jarimatika ini memiliki pengaruh kepada siswa. Jadi sangat baik, alangkah lebih baiknya jika metode jarimatika ini akan terus berlanjut di dalam kegiatan belajar mengajar.
terkhusus di dalam matematika. Nah, kegiatan keenam atau terakhir yang saya lakukan yaitu membuat laporan aktualisasi. Di sini ada 2 tahap yang saya lakukan. Tahap pertama saya membuat laporan. Ini dibimbing oleh coach dan mentor. Coachnya saya bimbingan lewat WhatsApp. Saya kirim filenya, kemudian dikirim balik. Dan dengan penuh akuntabilitas, dengan penuh tanggung jawab, saya menyusun laporan itu sesuai dengan arahan dari bimbingan dari coach dan mentor. Kemudian setelah selesai saya print dan saya dalam bentuk file. Setelah itu saya menyerahkan laporan kepada mentor. Nah, saya menyerahkan laporan dengan mentor dengan sopan dan santun. Saya menyerahkannya dan saya bertanggung jawab penuh atas laporan yang sudah saya buat. Jadi demikianlah laporan aktualisasi yang bisa saya sampaikan melalui rekaman ini. Jika ada pertanyaan dan kritik dan saran dari evaluator dan coach, dengan senang hati kami menerimanya. Demikian tampilan dan laporan aktualisasi saya, Krisdayanti Saromaha. Saya mengucapkan terima kasih. Yahoo. Selamat siang.